Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT. Hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi melalui kajian menenteramkan kolbu. Semoga hari ini Allah selalu bimbing ke jalan yang lurus sehingga kita bisa membedakan antara hak dan batil. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT, ada pendapat yang sering kita dengar bahwa nanti umat Islam itu di akhirat nanti masuk neraka terlebih dahulu, setelah itu kemudian dicuci sesuai dengan dosa-dosanya, setelah itu baru kemudian dientas, diangkat, lantas masuk surga. Pendapat ini tidak benar, itu keliru banget. Kenapa demikian? Penyucian itu ya bukan di neraka, penyucian itu ya di dunia. Di dunialah tempat kita untuk membersihkan dosa-dosa kita dengan cara bertobat kepada Allah, kemudian mengisi amal soleh dan lebih dekat dengan Allah. Inilah penyucian, yakni di dunia, bukan di akhirat. Kalau di akhirat itu sudah selesai, sudah finish apa yang telah kita lakukan waktu hidup di dunia. Dalam hal ini Allah telah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man tassaha. Beruntunglah orang mensucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotorinya. Itu dilakukan di dunia dengan cara bertobat kepada Allah, dan Allah pasti ampuni dosa-dosa kita. Kalau di akhirat nanti ya sudah finish. Kemudian di dunia sempat kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT, maka Allah hapus seluruh dosa-dosa kita. Bukankah Allah telah berfirman di dalam surah 3 itu surah Ali Imran ayat 135 sampai 136. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang berbuat fahisah. Berbuat fahisah itu artinya berbuat keji. Berbuat fahisah itu misalnya berzina, lesbian, homo, sodomi, itu fahisah. Auzolamu anfusahum, atau mendolimi diri mereka sendiri. Zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dia kemudian mengingat Allah, kemudian beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan dia tidak meneruskan perbuatan dosanya sedang mereka mengetahuinya. Karena memang tidak ada yang bisa mengampuni dosa ini kecuali hanya Allah. Maka di dunia sempat mereka bertobat kepada Allah, membersihkan kolbunya, membersihkan jiwanya dari perbuatan maksiat. Sehingga mereka tidak meneruskan perbuatan maksiatnya sedang mereka mengetahuinya. Maka Allah melanjutkan firman-Nya, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Balasan mereka adalah ampunan dari Tuhan mereka. Allah sudah ampuni seluruh dosa-dosanya. Disinilah di dunia tempat penyucian jiwa, membersihkan dari dosa-dosa kita dengan cara bertobat dan mengisi agenda kehidupannya dengan amal soleh. Lantas kemudian Allah tempatkan yakni di surga karena Allah sudah ampuni, dan tidak mampir ke neraka dulu karena Allah langsung tempatkan di surga dan mereka kekal di dalamnya. Maka hari ini jangan sampai kita mempunyai pikiran bahwa di akhirat nanti umat Islam masuk neraka, kayak kuat aja masuk neraka, panas neraka itu. Justru orang masuk neraka itu nggak enak, mereka berteriak kepada Allah ingin keluar dari neraka. Masa masuk neraka terlebih dahulu? Optimis kita masuk surga tanpa melewati neraka. Begitulah firman Allah di dalam surah 4, surah An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas solihat min dzakarin aw unsa, barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dia orang yang beriman, wa ulaika yadkhulunal jannah, mereka akan masuk surga, wala yudlamuna naqira, dan sedikit pun mereka tidak dianiaya. Dan hari ini kita optimis, fokus ke surga dengan tidak meninggalkan aturan main yang ada di dunia. Di mana kita tempat mensucikan jiwa kita? Yakni di dunia.
bukan di neraka. Karena neraka itu panasnya bukan main. Hari ini kita yakin pasti bisa lebih dekat dengan Allah, meninggalkan perbuatan maksiat, dan fokus ke surga dengan tidak meninggalkan aturan main yang ada di dunia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.